Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang function. Nah, di sini saya sudah menyediakan materinya. Oke. Selain function, kita juga akan belajar tentang deklarasi fungsi dan pemanggilan fungsi serta parameter fungsi. Yang perlu kita tahu adalah pengertian dari fungsinya, teman-teman, atau bisa disebut dengan function, yang artinya adalah blok kode program yang disusun secara sistematis untuk menghasilkan suatu nilai. Di dalam function ini ada dua bagian, yaitu percent atau percent float. Percent ini itu adalah fungsi untuk merubah teks menjadi angka integer. Persen ini seperti ini contohnya. Sedangkan percent float itu fungsi untuk merubah teks menjadi angka pecahan. Contohnya seperti ini. Lanjut. Di dalam fungsi ada juga dia berkaitan dengan sub atau bisa disebut dengan subroutine atau prosedur, yang artinya adalah blok kode program yang disusun secara sistematis untuk menghasilkan banyak nilai. Oke, setelah kita pelajari fungsi, maka begitulah penjelasan dari fungsi. Sekarang kita masuk ke deklarasi fungsi. Deklarasi fungsi ialah berbeda dengan definisi fungsi. Suatu deklarasi fungsi yaitu untuk judul fungsi yang sederhana yang diikuti oleh tanda semikolon. Semikolon itu tanda seperti ini ya teman-teman. Sedangkan definisi fungsi, kita turunkan. Sedangkan definisi fungsi adalah fungsi yang lengkap terdiri dari judul dan isinya. Suatu deklarasi fungsi disebut juga sebagai prototipe fungsi ya teman-teman. Oke. Contoh dalam deklarasi fungsi ini seperti ini ya teman-teman. Nanti kita akan praktekkan. Di sini ada deklarasi fungsi function tampilan tombol seperti ini. Dan sedangkan contoh pada fungsi itu dia akan menampilkan hanya tombol saja. Yang ketiga, kita akan belajar apa itu pemanggilan fungsi. Dalam JavaScript, fungsi dapat berperan sebagai sebuah objek di mana memiliki metode A dan properti seperti fungsi dan fungsi yang lainnya. Dalam artikel kali ini saya akan membacakan atau membahas 4 cara memanggil function, bisa disebut invocation function. Ada 4 cara memanggil function itu. Satu, ada function dipanggil sebagai function biasa, yang artinya adalah pemanggilan ini adalah memanggil sebuah function pada umumnya dengan menyebut nama function. Sedangkan function dipanggil sebagai method, yang artinya adalah JavaScript adalah bahasa yang fleksibel. Kita bisa menyimpan function dalam variabel atau objek. Untuk memanggil function dalam sebuah objek, itu bisa disebut sebagai metode. Ketiga adalah konstruktor. Konstruktor, yang artinya dalam konsep objek, konstruktor adalah sebuah metode yang dipanggil pertama dan akan selalu dijalankan. Objek dipanggil sebagai function dapat dipanggil layaknya sebuah konstruktor.
4, yang terakhir adalah function dipanggil disertai metode function atau bisa disebut sebagai call, appeal, atau B, yang artinya adalah beberapa metode yang dimiliki oleh function yang berfungsi untuk memanggil sebuah function disertai dengan argumen. Argumen pertama adalah nama objek yang akan diikat, dan argumen kedua dan seterusnya adalah data yang dimasukin ke dalam function. Sekarang kita akan belajar mengenai parameter. Parameter adalah nama yang tercantum dalam definisi fungsi. Jika fungsi dipanggil dengan argumen yang hilang, kurang dari yang dideklarasikan, nilai yang hilang akan diatur menjadi tidak ditentukan. Bisa disebut dengan undefined. Terkadang hal ini dapat diterima, tetapi terkadang lebih baik untuk menetap nilai default ke parameter. Nah, contoh dari parameter ini seperti ini ya teman-teman. Langsung saja kita akan praktekkan menggunakan Sublime Text. Di sini Sublime Text kita kosong, langsung kita buatkan new filenya. Terus kita simpan. Terserah teman-teman mau nyimpan di mana. Yang sering teman-teman buka, simpan di situ. Lalu kita buat struktur HTML-nya. Kita buat di sini belajar fungsi. Hasilnya akan seperti ini ya. Lalu kita simpan. Ini adalah deklarasi function yang artinya adalah supaya bisa kelihatan tampilan dalam membuat fungsi. Lalu buka filenya di mana teman-teman simpan. Di sini saya simpannya di locale C, di gambar, lalu saya klik. Kita tunggu. Maka hasilnya adalah satu penyebutan vcom sampai 50 jumlahnya. Begitu banyak ya teman-teman hasil dari program kita. Lalu kita akan membuat praktek lagi. Di sini kita akan membuat struktur HTML-nya, dan di tag title kita tuliskan fungsi. Lalu di tag body kita buat struktur script. Di dalam tag script kita masukkan di situ deklarasi function serta programnya. Lalu kita akan coba ujikan atau kita buka ke browsernya. Kita langsung buka ke browser yang barusan kita buka tadi. Kita tunggu hasilnya, dan beginilah tampilan dari browsernya. Di sini setiap angkanya itu banyak sampai 100, namun dia beracak, artinya acakan ya teman-teman ya, nggak terurut gitu. Dan setiap kita mengklik kolom-kolomnya, maka dia akan berubah tampilannya berwarna biru.
Lanjut lagi ke praktek ketiga. Kita di sini hapus semua yang sudah kita buatkan tadi. Kita hapus, kita buat ulang. Kita akan masukkan program di TypeScript. Di dalam TypeScript kita sudah buat deklarasi fungsinya juga, dan begitu juga dengan panggil fungsi. Maka kita simpan, lalu kita akan buka ke browsernya. Dan hasilnya adalah seperti yang ada di tampilannya teman-teman. Di sini ada 2 tambah 5 sama dengan 36 sekian. Begitulah program yang sudah kita bikin barusan. Lalu kita akan buat prakteknya lagi. Untuk mencoba praktek selanjutnya, maka kita buat di sini di dalam TypeScript, kita isikan lagi deklarasi fungsi dan panggil fungsi, lalu kita akan save dan kita akan buka ke browsernya teman-teman. Setelah kita udah buka browsernya, maka hasilnya tampilannya seperti ini. Input 100 IP mahasiswa. Jadi kotak-kotak ini dengan tujuan dibuatkan supaya untuk memudahkan dalam pengisian IP mahasiswa ya teman-teman. Terserah teman-teman mau bikin IP bagaimana, namun fungsi dan tujuannya untuk membuat IP-nya. Lalu kita akan membuat contoh dari parameter fungsi. Contohnya langsung kita kopikan dari yang sudah kita buat. Di sini strukturnya kita akan hapus semua. Lanjut kita akan copy praktek dari parameternya. Kita copy karena di sini sudah kita buatkan di catatan kita. Kita kopikan dan kita tempelkan di suplemen teks kita. Kita pastekan, lalu kita simpan dan kita buka browser kita. Kita lihat hasilnya bagaimana. Hasilnya adalah menyetol nilai default ke parameter fungsi dan di bawahnya adalah 8. Lanjut kita akan kopikan contoh 2 dari parameter. Lalu kita pastekan di place ini kita, baru kita simpan dan kita coba buka. Kita akan coba buka ke browsernya kita, dan dia adalah hasilnya Y sama dengan 2, yang artinya adalah parameter fungsi ini ialah Y sama dengan 2. Setelah itu teman-teman, kita akan membuat praktek selanjutnya. Yang sudah kita bikin ini kita akan hapus terlebih dahulu. Kita akan buat struktur HTML nya dulu. Kita isi title-nya. Di sini kita akan buat tag title-nya itu bentuk fungsi bintang. Nah, di dalam ini kita akan bikin, maka programnya adalah seperti ini teman-teman. Di tag head kita mengisi di situ meta, dan di tag body juga kita di situ isi scriptnya. Langsung saja kita buka browsernya. Setelah kita simpan, langsung kita buka browsernya dulu. Kita lihat hasilnya. Maka hasilnya adalah bentuk kerucut seperti ini. Dia bentuk kayak pohon Natal ya teman-teman, dan dia berwarna-warni gitu, kelap-kelip gitu. Ini sangat bagus banget sih teman-teman, sangat cantik banget. Nah, beginilah pembuatan dalam membuat bintang berwarna-warni ya, dalam angka 1 sebegitu banyaknya dianya. Baik teman-teman, sekian dari yang sudah kita praktekkan. Semoga teman-teman dapat mengikutinya di rumah, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam membuat program,
Dan jangan lupa juga buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel saya. Semoga dapat notifikasi terbaru dari channel saya. Sampai jumpa kembali, terima kasih.